Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasulahu bil huda yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ketua RT 33 Kelurahan Simpangimo, Perumahan Permata Simpangimo, yang hadir pada hari ini, orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, adik-adik semua hadirin, berhadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah wa syukurillah. Berkat nikmat yang Allah berikan, baik nikmat kesehatan, baik kesempatan, baik kemampuan, baik itu kemauan, alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam tak henti-hentinya kita ucapkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan selawat, insyaallah jauh akhir nanti kita mendapatkan syafaat rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama, atas nama pribadi, atas nama pengurus, atas nama kegiatan ini. Pertama, saya merasakan seperti ini. Subuh Jumat Barokah itu kita sudah punya kesadaran diri, keterbukaan hati, kepahaman tentang rezeki, dan juga pentingnya saling berbagi. Nah, itu yang kita ambil di Subuh Jumat Barokah. Saya berpikir Subuh Jumat Barokah besok apa kira-kira asumsi yang pas dan cocok. Setelah itu, kalau kita lihat setiap Subuh Jumat Barokah dari mana anggarannya, dan siapa baik yang akan berbagi dan bersedekah. Bahkan ada orang, Pak Ustaz, Subuh Jumat Barokah saya yang tanggung jawab konsumsinya. Contoh kali ini, Subuh Jumat besok saya siapkan 50 porsi. Tidak mungkin pula saya tanya, Bu, jangan 50 porsi, Bu, kalau bisa 100 baik. Ada mungkin pula. Ya alhamdulillah, saudara. Berarti pertama beban kita sudah berkurang. Ibu ini mau juga berbagi dan bersedekah. Kadang-kadang itu murah. Kata Pak Muhammad, Pak Ustaz, besok saya juga ya. Nah, banyaknya kan ni. Saya Pak Muhammad undur diri lagi. Kan Pak Muhammad dah
sering juga. Jadi kasihlah kesempatan sama hamba Allah untuk minggu ini. Tapi Bapak juga tak henti saya, bukan saya menutupi Bapak minggu depan. Maksud saya, jadi bebannya berkurang. Bapak minggu depan lagi. Oke lah. Tapi saya siapkan snack dan konsumsi dan makanan ringan itu. Alhamdulillah. Tapi dimakan Pak. Dimakan. Ibu dimakan. Tidak dikasih lagi. Kita berpikir bagaimana menyiapkan konsumsinya. Orang berpikir bagaimana memberikan konsumsinya. Nah, setelah itu kita makan. Sambil deh. Sambilan. Nanti kita berpuasa. Kalau sudah masuk puasa, dada lagi. Dada lagi kita bisa subuh Jumat barokah nama hari kita bisa haram. Nah, berpuasa itu lagi. Nah, ini namanya adalah berbelanja. Berbelanja untuk membantu dan berbelanja untuk jalan Allah. Berbagi. Di dalam Al-Quran, man dzalladzi yuqridullahi fardan hasanan wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Orang yang meminjamkan, siapa yang meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah pasti akan menggantikan dan melipat gandakan setiap pinjaman itu dengan banyak. Jadi sedikit kita memberikan pinjaman kepada Allah, nanti pasti ada gantinya di belakang setelah itu. Itu yang tak menyadarkan, tak sadar diri tentang kita mau memanjang membantu Allah. Itulah yang terjadi. Bagaimana seorang sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat yang paling taat dibanding pada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang paling disayangi oleh Rasulullah ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Pertama, beliau ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasulullah. Istrinya itu adalah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dia balik ke rumah. Sampai tiba di rumah itu, rupanya istri beliau itu lagi bekerja. Kalau kita itu lagi menenunkan benang, kalau dia itu lagi memintalkan benang, terbuat dari bulu domba. Bersama siapa? Bersama orang yang fakir miskin, Salman Al-Farisi, lagi memintalkan benang di rumah. Biasanya berusaha sambil bekerja. Balik Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah nyampe di rumah, wahai istriku Fatimah, saya ini dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Apakah ada makanan di rumah? Apakah ada minuman di rumah yang akan saya minum? Atau makanan di rumah yang akan saya makan? Apa jawab Fatimah? Tidak ada, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak ada sedikit pun makanan yang tertinggal di rumah. Dalam keadaan lapar, coba kita balik-balik dari kerja. Balik dari kerja punya duit tidak, dalam keadaan lapar pergi ke rumah, buka apa nama? Ya duduk nasi, buka dekat isi. Ada piring kosong pula. Buka lagi, menjikau apa? Nasi kosong berasnya. Apa yang akan dimakan dalam keadaan lapar? Itulah rasanya itu, mau merasakan rasa haus dan lapar. Ya sudah, kata Ali bin Abi Thalib, apakah engkau Sayyidina
Fatimah, istriku, apakah engkau mempunyai uang? Sedikit. Apa kata Fatimah? Aku saja baru saja memintalkan benang, memang mendapatkan upah. Uang ada, tapi tidak banyak, sedikit. Berapa? 6 dirham. 6 dirham tidak banyak, sedikit. Boleh enggak saya pintakan uang istriku 6 dirham itu? Saya akan pergi keluar mau belanjakan makanan. Dikasihlah Fatimah itu, wahai suamiku Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini uang 6 dirham. Uang 6 dirham itu dikasih kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib langsung keluar rumah pergi nak belanja makanan. Kenapa? Anaknya Hasan dan Husain itu dalam keadaan lapar, dia pun dalam keadaan lapar, makanan dimakan tidak ada. Cuma ada uang 6 dirham. Beda dengan Pak Heruzal. Dalam keadaan kenyang, subuh berkah. Ini katanya subuh berkah. Sama dengan Pak itu. Subuh berkahnya itu keberkahan di waktu subuh. Nah, ini beda itu namanya subuh berkah. Dalam keadaan berkah. Jadi setelah dia keluar dari rumah itu belum nggak berangkat. Kalau itu baru nak ngingkolkan motor kalau gitu dah. Baru nak hidupin motor, nak startkan motor, belum ladak pergi jauh, baru keluar rumah. Datang pengemis. Pengemis itu datang, wahai tuan, saya ini adalah seorang pengemis dalam keadaan lapar. Tidak ada makanan, tidak ada uang, tidak ada minuman, tidak ada apa. Semuanya saya sudah berapa hari tak makan. Wahai Tuhan, maukah engkau meminjamkan kepada Allah makanan atau uang? Apa jawab Ali bin Abi Thalib? Saya tidak memiliki makanan. Saya tidak punya minuman. Cuma ada saya punya uang, dirham. Itu pun 6 dirham. Karena dia mengetahui bahwa pengemis itu mengatakan, wahai Tuhan, maukah engkau meminjamkan untuk Allah? Kata si pengemis tadi. Ali bin Abi Thalib itu serahkan 6 dirham itu kepada si pengemis tadi. 6 dirham. Akhirnya si pengemis tadi itu pergi. Ali bin Abi Thalib balik lagi ke rumah. Balik lagi dia ke rumah. Bertemulah sama istrinya Fatimah Az-Zahra. Apa kata wahai istriku? Kata si Fatimah itu, wahai suamiku, mana makanan yang engkau belikan? Kok balik dalam keadaan kosong, pergi dalam keadaan kosong, balik dalam keadaan kosong? Bukankah engkau tadi memintakan uang 6 dirham tadi untuk belikan makanan? Mana makanan? Karena Hasan dan Husain anak beliau itu dalam keadaan lapar. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai istriku Fatimah, aku tadi mau rencana mau belanjakan, mau membelikan makanan. Tapi setelah aku keluar, datang seorang pengemis yang meminta dan memohon kepadaku kalau karena dia itu lebih lapar pula daripada aku. Sudah beberapa hari tak pernah ada makan, tidak punya uang, dan mau dia pinjamkan kepada Allah. Katanya, wahai Ali bin Wahai Tuhan, maukah engkau pinjamkan kepada aku, kepada Allah? Akhirnya aku pinjamkan kepada si pengemis tadi. Menangislah Fatimah waktu itu di depan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Fatimah, kenapa engkau menangis? Aku ini menangis bukan karena engkau tidak membawakan makanan pulang ke rumah. Aku ini menangis karena engkau meminjamkan uang 6 dirham tadi kepada Allah. Karena Tuhan tadi katakan tadi, si pengemis tadi, maukah engkau pinjamkan kepada Allah? Aku menangis karena engkau telah meminjamkan kepada Allah. Maka keluarlah ayat Al-Quran mengatakan, man zallati yuqridullahi fardan hasanan wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan.
Barang siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan, menggantikannya kepadanya dengan banyak, kata Allah. Siapa yang meminjamkan harta bendanya di jalan Allah untuk Allah, maka Allah melipat gandakan ganjaran kelipatan kepadanya dengan kelipatan yang berlipat ganda yang banyak. Sudah, setelah itu kata Ali bin Abi Thalib, ini saja, saya akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Saya akan berangkat dan menemukan Rasulullah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib itu berangkat, keluarlah dari rumah itu ingin bertemu Rasulullah SAW. Di dalam perjalanan menuju rumahnya Rasulullah, datang lagi si pengembala onta, membawa ontanya yang tak kenal dengan Ali bin Abi Thalib. Pas dalam perjalanan, wahai tuan, kata si yang membawa onta tadi, itu dari suku Badui, bawa onta. Apa katanya, wahai tuan, maukah engkau membelikan ontaku? Kata Ali bin Abi Thalib, saya tak kenal sama engkau, wahai orang tua. Saya tak kenal sama engkau. Engkau pun tak kenal sama saya. Kenapa engkau mau jualkan kepadaku itu onta? Tak apa-apa, katanya. Maukah engkau membelikan onta? Saya tak bisa dan tidak mau membelikan onta. Kenapa? Saya tidak punya uang. Saya tidak punya dirham. Cepat nak belikan onta, makan beda kate, makan pun tak punya. Bagaimana disitu ditawarkan untuk membelikan onta? Tak apa-apa, kata yang jual yang punya onta itu. Wahai Ali bin Abi Thalib, aku berikan engkau berhutang untuk membelikan onta ini, wahai tuan. Aku jualkan onta ini, aku hutangkan kepada engkau. Kapanpun engkau mau bayar, silakan. Kata si suku Badui tadi. Wah, tidak mau. Saya pertama tidak punya uang, saya yang kedua saya tak kenal, saya yang ketiga saya tak ada mau rencana membelikan onta. Tapi si yang punya pengembala yang punya onta ini masih keras untuk, tuan, aku utangkan engkau, kapan nanti ada uang bayarkan ini onta. Baik, berapa mau engkau jual? 100 dinar. 100 dinar. Akhirnya dikasihlah kepada Ali bin Abi Thalib itu onta tanpa dibayar. Nanti kalau ada duit baru dibayar. Nilainya 100 dinar. Kasih. Nanti kalau engkau punya duit, nanti saya akan jemput itu 100 dinar. Akhirnya dikasih onta. Di dalam perjalanan itu ontanya dibawa. Setelah itu dalam perjalanan, dia tak jauh dari perjalanan yang tadi, datang lagi seseorang. Wahai tuan, engkau membawakan onta, apakah akan engkau jualkan onta tersebut? Kata Ali bin Abi Thalib, betul, saya akan jualkan onta ini. Baik, kalau seperti itu saya tawarkan ontamu itu 300 dinar. Begitulah perjalanan hidupnya. Pertama dia datang seorang pengembala onta menjual ontanya, tapi dengan berhutang 100 dinar. Setelah itu perjalanan, ada 20 orang yang menawarkan onta itu, membelikan onta itu, dijualkan sama Ali bin Thalib berapa? 300 dinar, 200 dinar dapat untung dalam satu kali berjalan. Akhirnya apa? 100 ini bisa dibalikin, 200 dapat untung, ya. Nah, langsung ketemu dengan Rasulullah. Akhirnya sesampai dengan Rasulullah, Rasulullah katakan, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa engkau ke sini? Apa yang terjadi di jalan? Apakah engkau yang akan menceritakan kepadaku atau aku yang akan menceritakan kepadamu, wahai Ali? Apa kata Ali? Sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih maha mengetahui segala sesuatu. Akhirnya Rasulullah lah yang menceritakan apa yang terjadi bersama Ali, mulai dari rumah tangganya sampai Ali itu ke rumah Rasulullah SAW. Wahai Ali, engkau di perjalanan tadi, engkau ketemu dengan seorang yang membawa onta dan menjualkan ontanya dengan nilai 100 dinar. Setelah itu engkau bawa ontanya, setelah engkau onta datang lagi seorang
membelikan onta itu dengan 300 dinar. Apakah kita tahu itu Ali bin Abi Thalib siapa dia? Itulah malaikat Jibril dan malaikat Mikail, kata Rasulullah di hadapan Ali bin Abi Thalib. Berarti dengan alasan kenapa itu Ali bin Abi Thalib? Karena engkau telah meminjamkan uang 6 dirham kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meminjamkan pinjaman harta untuk jalan Allah, maka Allah akan melipatkan kelipatan yang berlipat ganda atau yang banyak. Pada sedikit dia meminjamkan kelipatan itu sedikit, tapi Allah balaskan dengan lipatan yang begitu banyak. Begitulah yang terjadi kita pada hari ini. Kita berbagi dengan sedikit, semoga nanti akan berlipat gandakan setiap apa yang kita bagikan. Gara-gara roti celup, besok kita belikan mobil Avanza, bisa belikan mobil Kijang Eko. Gara-gara apa? Gara-gara roti celup. Nah, assalamualaikum